Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syala Indah Safitri. Saya dari kelas 1A jurusan Pendidikan Agama Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah studi pengantar Islam yang diampu oleh Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan tantangan di era globalisasi. Era globalisasi ini sangat membawa pengaruh yang signifikan dalam kehidupan, terutama dalam agama. Nah, banyak kita lihat contohnya seperti sekarang ini, banyak anak-anak muda zaman sekarang atau generasi-generasi penerus bangsa yang terpengaruh oleh perkembangan era globalisasi. Bisa jadi dari segi pengetahuan, teknologi, atau bahkan budaya. Nah, terutama di dalam tentang agama ya. Agama ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Selain itu juga era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam segi ekonomi, terus pergaulan, dan juga termasuk salah satunya tentang agama. Yang berkaitan dengan tentang agama ini adalah munculnya tantangan-tantangan dalam kita sebagai umat Islam menghadapi kehidupan sekarang di era globalisasi ini. Beberapa tantangan yang kita hadapi sebagai umat Muslim di era globalisasi ini itu adalah integrasi budaya dan identitas. Nah, globalisasi ini juga menyebabkan pertukaran budaya yang intens, yang seringkali eh, mengancam identitas budaya dan agama komunitas Muslim. Banyak umat Islam yang merasa tertekan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya asing yang mungkin saja bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita, terutama bagi kita sebagai umat Muslim itu kita harus bisa memilih mana budaya yang cocok atau sejalan dengan ajaran agama kita. Nah, yang kedua adalah diskriminasi dan Islamofobia. Peningkatan diskriminasi bagi seorang Muslim itu sangat banyak zaman sekarang, terutama di era globalisasi ini, terutama di negara-negara yang umat Islamnya sangat minim atau bisa dibilang hanya beberapa persen dari jumlah penduduk negara tersebut. Hal ini pula seringkali disebabkan oleh kesalahpahaman tentang Islam, menciptakan tantangan sosial dan politik. Hal ini dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam memperburuk stereotip negatif terhadap umat Islam. Berikutnya adalah ketidakstabilan politik. Nah, beberapa negara Muslim mengalami politik dan ketidaksetaraan politik yang menghambat persoalan mereka dalam ekonomi global. Situasi ini pula yang juga mengganggu kemampuan komunitas Muslim untuk beradaptasi dengan perubahan global. Nah, berikutnya adalah dekadensi moral atau globalisasi juga berpotensi menyebabkan penurunan moral dan akhlak di kalangan umat Islam akibat pengaruh budaya Barat yang liberal. Hal ini dapat mengikis nilai-nilai tradisional yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Muslim. Nah, karena adanya pengaruh era globalisasi ini termasuk pengaruh dari negara Barat, ini dapat berpengaruh terhadap kita umat Islam, terutama bagi para penerus bangsa sekarang, dan kebanyakan itu adalah anak-anak muda seperti kita. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang ini di era globalisasi kita sebagai anak-anak muda yang sering menggunakan sosial media, kita harus bijak dalam menggunakan sosial media agar kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang condong ke liberal. Nah, peluang-peluang bagi umat Islam yang ada di dunia, peluang-peluang bagi umat Islam di era globalisasi ini tuh apa aja yang dapat kita lakukan agar kita tidak terpengaruh atau yang bisa menjadi peluang bagi kita sebagai atau yang bisa menjadi peluang bagi kita untuk menghadapi
menghadapi era globalisasi ini. Jadi di era globalisasi ini tidak hanya ada hal-hal negatif, melainkan juga ada hal positif yang dapat kita jadikan peluang untuk kemajuan kita atau kehidupan kita yang di masa yang akan datang. Yang pertama itu ada tentang penyebaran ajaran melalui teknologi. Nah, zaman sekarang teknologi kan sangat canggih, tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga bisa kita menyebarkan agama Islam melalui dakwah, misalnya seperti YouTube, Facebook, Instagram, atau hal-hal lainnya. Biasanya umat Islam biasanya para pemuda seperti kita lebih sering atau lebih mudah terpengaruh melalui media sosial. Nah, salah satu caranya adalah dakwah melalui sosial media. Mungkin dari postingan tentang hijrah atau tentang cara-cara kita mengajak sesama kita untuk mengenal apa sih itu Islam, sedikit demi sedikit, perlahan, tetapi kita mengenalkan kepada seluruh umat manusia, baik itu muslim ataupun bukan, bahwa sebenarnya Islam itu tidak kuno dan Islam itu tidak tertinggal dari agama manapun. Bahkan Islam itu bisa lebih maju dari segi apapun. Karena pada dasarnya semua ilmu yang kita ketahui dan kita dapat di dunia ini itu pun berasal dari ajaran-ajaran Islam dan penemu-penemu Islam. Dan itu semua sudah tertulis di dalam Al-Quran kalau kita lebih menelaah atau mempelajari Al-Quran beserta artinya. Nah, berikutnya peluang bagi umat Islam itu ada yang tentang adaptasi hukum Islam. Nah, dalam menghadapi tantangan modern, terdapat inovasi dalam hukum Islam atau fikih, atau yang disebut dengan fikih kontemporer. Nah, yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini, menunjukkan bahwa Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Zaman sekarang kita juga banyak mengetahui tentang fikih kontemporer. Biasanya kan orang-orang hanya menilai Islam itu kuno, Islam itu hanya berpatokan tentang hukum ini. Terlalu banyak larangannya. Tapi sebenarnya zaman sekarang kita belajar tentang fikih kontemporer. Fikih kontemporer ini fungsinya itu menyesuaikan. Emang itu dilarang dalam agama, tetapi kita kan mengikuti sesuai perkembangan zaman. Seperti misalnya tentang teknologi. Zaman dulu tidak ada teknologi. Orang berkomunikasi hanya melalui surat atau pesan. Nah, kalau zaman sekarang orang bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau hal-hal lainnya yang bisa menghubungkan komunikasi antar satu sama lain. Nah, kan hal ini tidak dilarang di zaman hal ini tidak ada di zaman Rasul, tapi tidak dilarang juga di zaman sekarang. Nah, inilah yang disebut dengan perkembangan zaman atau ajaran Islam itu tidak mengekang, tetapi tetap menuju pada satu tujuan atau sesuai dengan hukumnya, tetapi tidak melanggar hukum. Berikutnya adalah pendidikan agama. Pendidikan agama Islam menjadi kunci dalam membentuk identitas muslim yang kuat dan adaptasi di era globalisasi. Dengan pendekatan yang inklusif, pendidikan dapat membantu umat Islam memahami dan menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri mereka sebagai umat Islam. Jadi kesimpulannya di sini adalah Islam sebagai agama universal memiliki potensi untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang muncul akibat globalisasi dengan memanfaatkan teknologi dan pendidikan serta menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Umat Islam dapat berperan aktif dalam membentuk masyarakat global yang lebih adil dan terhubung. Meskipun ada tantangan signifikan, ada juga banyak peluang untuk pertumbuhan dan kontribusi positif dan komunitas muslim di seluruh dunia. Jadi, kita sebagai umat Islam jangan mudah terpengaruh dengan adanya era globalisasi. Karena adanya era globalisasi ini harus memunculkan semangat juang kita, semangat kita sebagai umat muslim dan sebagai penerus bangsa untuk untuk memajukan agama kita ini agar kita sebagai penerus bangsa ini memiliki karakter-karakter yang bisa menjadi pemimpin umat yang tapi memiliki jiwa yang modern dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di era globalisasi saat ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada beberapa yang tidak sesuai atau kekeliruan, dan sesungguhnya itu hanyalah datang dari diri saya sendiri karena saya pun masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.